Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam semua warga YouTube yang menonton video saya ini, dan juga salam dan hormat terutama saya sampaikan kepada Ibu Aditya Aditama Putri HKMPD dan juga Bapak Dr. Haji Nanang Ganda Prawira MSN selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Desain. Pada video kali ini, saya Naura Salsabila dengan NIM 2004704 dari kelas DKVC, Prodi DKV FPSD UPI akan membahas mengenai infografis timeline atau lini masa yang telah saya buat. Judulnya yaitu Memphis Design Timeline. Jadi, apa Memphis Design itu? Memphis Design adalah gaya desain yang muncul pada tahun 1980-an di era postmodernisme. Jadi, apa sih postmodernisme itu? Jadi, sebuah gaya desain yang berpegang pada paradigma atau konsep form follow fun dan less is more, yaitu kebalikannya dari form follow function dan juga less is more yang diusung konsepnya pada gaya desain minimalisme dan modernisme yang mendominasi pada era-era saat itu dan era-era sebelumnya. Adapun ciri-ciri visual dari Memphis Design ini adalah bentuknya itu mengikuti form follow fun, yaitu menciptakan sebuah objek yang terkesan aneh pada tahun 1980-an dibandingkan objek-objek umum yang ada pada saat itu. Selain itu, memakai warna-warna yang cerah dan berani, memakai geometri sederhana, pola-pola yang berbenturan, juga grafik hitam putih yang bersifat radikal, humor, eksentrik, dan bebas. Bahan-bahan yang sering ditemukan pada desain Memphis yaitu umumnya laminasi dan terrazzo yang sering ditemukan pada meja ataupun lampu. Lalu ada bentuk squiggles, yaitu sebuah bentuk bakterio yang didesain oleh Ettore Sottsass pada tahun 78, dan itu merupakan pola merek dagang dari Memphis Design. Desain Memphis juga banyak menggunakan geometri aneh seperti penggantian persegi panjang yang umumnya digunakan pada desain kursi menjadi ada bentuk lingkaran, segitiga, dan setengah lingkaran, dan lainnya. Kembali lagi ke latar belakang terbentuknya Memphis Design ini. Jadi awalnya itu Ettore Sottsass dan juga desainer-desainer lain yang sepemikiran berkumpul di sebuah apartemen kecil di Milan, Italia. Nama Memphis sendiri diambil dari hal yang tak biasa, yaitu dari lirik lagu Bob Dylan yang berjudul Stuck in Mobile with the Memphis Blues Again yang diputar berulang-ulang selama pertemuan pertama Memphis Group. Mari kita lihat di infografis timeline-nya itu ada tahun 1980, pada tanggal 11 Desember 1980, grup Memphis lahir dipimpin oleh Ettore Sottsass, seorang arsitek dan desainer asal Italia, dan juga beranggotakan 22 desainer lainnya dari berbagai negara, diantaranya ada dari Amerika Serikat, dari Jepang, dan lainnya. Di antaranya anggotanya itu yang sering tersebut namanya di dalam sejarah desain Memphis itu ada Peter Scheer, ada Natalie Dupasquier, dan juga Marco Zanini, dan lain-lain. Lalu di tahun 1981, Memphis membuat pertunjukan koleksi pertama mereka di Salone di Mobile, Milan. Jadi ada one room yang terlihat fotonya. Nah, itu merupakan pertunjukan koleksi pertama mereka di Milan. Lalu ke tahun 1982, Memphis Group menggelar pertunjukan pertamanya di sebuah loteng di Chelsea, Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1984 digelar sebuah pameran Memphis to Memphis di Memphis, Tennessee. Pada tahun 1985, Ettore Sottsass meninggalkan grup Memphis dan dia lebih memilih untuk fokus mengurus Sottsass Society yang telah ia dirikan di tahun 60-an dan yang menjadi cikal bakal adanya Memphis Group dan Memphis Design. Lalu pada tahun 1987, grup Memphis secara resmi dibubarkan. Pada tahun 1989, ada sebuah film series Saved by the Bell tayang pertama dengan set yang bernuansa desain Memphis. Jadi meskipun grupnya sudah bubar, tetapi pengaruh desainnya itu masih ada. Lalu mulailah di tahun 2005
bisa disebut sebagai rebirth atau lahir kembali Memphis, karena Memphis menjadi mode fashion dan nama salah satu anggota Memphis Group yaitu Natalie Dupasquier jadi terkenal. Nah, ini adalah pola-pola cetakan dari desainer Natalie Dupasquier yang dijadikan mode fashion. Lalu pada tahun 2006, LACMA atau Los Angeles County Museum of Art menunjukkan survei besar pertama di Amerika Serikat atas karya-karya sukses. Dan salah satunya yang diperlihatkan sampai sekarang di situs resminya LACMA itu ada sebuah mesin tik yang didesain oleh etalase sukses, yaitu Valentine mesin tik yang berwarna merah. Lalu pada tahun 2013, toko desain Darkroom London mengumpulkan koleksi Memphis yang disebut So Success, dan di interior toko Darkroom London itu digunakan desain interior bergaya Memphis. Lalu di tahun 2014 terdapat koleksi American Apparel dengan pola rancangan Dupasquier. Dan kemudian Sofia Coppola menyebut dia tergila-gila dengan vase wortel yang ini nih yang berwarna biru, karya Dupasquier. Lalu di tahun 2015, merek fashion Prancis Pigalle melukis lapangan basket yang sangat bernuansa Memphis di 9th Arrondissement. Pada tahun 2016, bulan Februari, Supreme merilis koleksi apparel and skate deck rancangan Alessandro Mendini yang dipamerkan di Memphis Show pertama. Lalu pada bulan Maret, Acme Studio, yaitu sebuah perusahaan dari Amerika Serikat yang didirikan khusus untuk karya-karya sukses, merilis arsip dan perhiasan Memphis secara online di situsnya acmestudio.com. Perhiasannya itu meliputi ada anting, kalung, bros, maupun gelang dan lain-lain. Lalu pada bulan November, properti David Bowie, yaitu seorang seniman terkenal, mendiang David Bowie itu setelah beliau meninggal, menjual 100 buah koleksi Memphis pribadinya, termasuk Casablanca sideboard karya sukses yang dapat dilihat gambarnya sebagai berikut di rumah lelang Sotheby's. Dan Casablanca sideboardnya ini terjual mahal sekali, sebesar 88.000 sekian dolar. Lalu di tahun 2017, bulan Maret, West Elm merilis koleksi yang terinspirasi dari Dupasquier dari desainer Brooklyn, Dusen. Jadi ada bantal, ada kursi, juga desain interior yang lainnya yang terinspirasi dari desain Memphis karya Dupasquier. Lalu pada tahun 2017, bulan April, Mocha mensurvei karya Cher dalam Naked is the Best Disguise. Jadi ada sebuah The Airbell Chair yang terkenal karya Peter Cher. Lalu pada bulan Juli, The Met Brewer membuka acaranya Etalase Sukses Desain Radikal. Nah, pada tahun 2020 sampai 2021 dan still counting sekarang, pada kurun 2 tahun terakhir ini, Memphis Design telah banyak digunakan pada desain salin dia atau yang akrab disebut PPT atau PowerPoint, desain cetakan lainnya lah, dan juga ada di fashion dan interior. Interiornya bisa dilihat dari gambar berikut, dan benda-benda berbau Memphis lainnya yang original bisa dibeli pada tahun sekarang dari Acme Studio. Bisa perhiasan yang telah diperlihatkan tadi, dan juga kalau dari Memphis Milano itu banyak desain-desain furnitur, interior, dan lain-lain. Sekian penjelasan infografis timeline yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan juga kata-kata yang kurang berkenan di hati, dan terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini sampai detik ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.